Pemasangan implan bisa secara eksternal dan bisa juga secara internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pen adalah implan yang terbuat dari logam. Umumnya itu adalah stainless steel atau baja tahan karat atau titanium yang tentunya bisa bertahan lama dan sangat kuat. Implan ini merupakan alat pendukung yang biasa digunakan untuk mengobati patah tulang atau fraktur selain pemasangan gips atau belat. Fungsi pen dalam pengobatan fraktur adalah untuk memastikan tulang yang patah berada di posisi struktur tulang yang tepat, sementara tulang tersebut sembuh dan menyambung kembali atau sedang dalam proses penyembuhan. Tentu saja pen ini dipasang di dalam area tulang yang patah dan tentunya akan dilakukan melalui prosedur bedah atau prosedur operasi. Dan pen ini bisa tinggal di dalam tubuh untuk waktu yang lama atau bahkan selamanya. Dan pen ini pada kondisi tertentu bisa dikeluarkan atau diganti. Implan atau pen untuk patah tulang tentunya memiliki beragam bentuk. Bentuk implan yang umum digunakan untuk mengobati patah tulang biasanya berupa plat, sekrup, paku atau batang, dan juga kabel. Adapun bentuk implan atau pen yang akan digunakan ini tergantung pada jenis fraktur dan lokasi fraktur itu sendiri. Pemasangan implan bisa secara eksternal dan bisa juga secara internal. Untuk kasus pemasangan implan secara eksternal, ini biasanya dilakukan untuk patah tulang yang lebih parah, patah tulang kompleks yang tidak stabil, seperti tulang yang telah pecah menjadi lebih dari satu bagian. Secara umum, pen untuk penyembuhan patah tulang biasanya akan tetap berada dalam tubuh kurang lebih selama 6-12 bulan. Namun ada beberapa kasus di mana pen perlu dilepas lebih awal atau lebih lama dari waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan pen untuk penderita patah tulang tergantung pada beberapa faktor. Yaitu yang pertama adalah jenis patah tulang itu sendiri. Patah tulang yang lebih parah atau kompleks mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk pulih dan memerlukan pen yang lebih lama untuk dilepaskan. Yang kedua adalah lokasi terjadinya patah tulang. Patah tulang yang terjadi di area yang banyak pergerakannya seperti pergelangan tangan atau pergelangan kaki mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk pulih. Kemudian yang ketiga adalah usia pasien. Pada anak-anak biasanya patah tulang sembuh lebih cepat dibandingkan pada orang dewasa. Lalu kondisi kesehatan pasien. Pasien dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau penyakit arteri perifer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh. Pada beberapa pasien, pemasangan pen di dalam tulang dapat menyebabkan iritasi pada jaringan sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan tendositis atau iritasi lokal. Dalam kasus ini, pengangkatan pen bisa meringankan iritasi yang terjadi. Ada beberapa tanda lain jika pen yang terpasang pada tulang mengalami masalah dan mengharuskan pasien untuk melakukan prosedur lepas pen. Kondisi tersebut seperti yang pertama, timbulnya rasa sakit seperti nyeri di daerah pemasangan pen adalah masalah yang paling umum terjadi. Yang kedua adalah terdapatnya infeksi, kerusakan saraf akibat jaringan parut, dan penyembuhan tulang yang tidak sempurna atau non-union. Jika diagnosa pasien menemukan adanya infeksi, maka dokter bedah akan melakukan tindakan pengobatan terhadap infeksi dengan prosedur yang disebut dengan debridement. Namun saraf bisa saja terluka saat proses penyembuhan akibat timbulnya jaringan parut. Kemudian hasil pemeriksaan radiologi yang menunjukkan bahwa tulang yang patah telah sembuh dengan baik. Prosedur lepas pen di dalam tulang bisa juga terjadi apabila tulang belum kunjung sembuh.
sehingga dokter perlu melakukan stabilisasi atau koreksi lebih lanjut untuk memastikan tindakan yang bisa dilakukan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jadi saya lebih bersemangat dalam upload video edukasi kesehatan lainnya. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.